pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-19. Kita akan baca secara bersama-sama. Pembaruan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya dari pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan, dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini, hari esok, dan seterusnya menjadi sukacita untuk kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dalam keadaan yang sehat bugar kami bisa beribadah Bapa.
Biarpun melalui online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, nyanyian pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau senang Tuhan dengan ucapan syukur kami ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tak tahu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh
lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenarannya dan janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu,
setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya berharap pagi hari ini kita semua mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan, sukacita juga yang daripada Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara saya yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online ini dan mengikuti ibadah online ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi dan menyertai setiap kita. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan Yesus, ketika hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami rindu semakin hari kami boleh semakin dekat kepada Engkau, semakin hari kami boleh melakukan segala apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Biarlah mereka semua boleh diberkati Tuhan oleh setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hikmat yang daripada Engkau, kuasa yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan ini semua berasal dari hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya meminta, saya mohon kepada Tuhan, karena saya hari Minggu akan membawakan kebenaran firman-Nya. Saya mohon kepada Tuhan, saya minta hikmat kepada Tuhan untuk apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan saya sesuatu, saudara. Tuhan berikan saya sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul adalah fungsi terang. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah fungsi terang. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara semua bisa menyimak, dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak awal penciptaan alam semesta,
Di dalam Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ketiga, Allah berkata, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita sehari-hari tidak pernah lepas dari yang namanya terang, saudara. Pada waktu siang hari, matahari menerangi alam semesta. Dan pada waktu malam hari, bulan menerangi bumi ini. Dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran, saudaraku, bahwa kalau seseorang menyalakan pelita, jangan disembunyikan di bawah gantang, tetapi harus ditaruh di tempat yang tinggi, supaya menerangi semua yang ada di bawahnya. Kita mau kembali ke dalam Matius 5 yang di ayat yang ke-15 tadi, saudara. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi jelas, saudaraku, bahwa fungsi daripada terang adalah untuk menerangi. Ya. Fungsi daripada terang adalah untuk menerangi. Dan Yesus menyebut murid-muridnya adalah, "Kamu adalah terang dunia." Yesus menyebutkan pada murid-muridnya bahwa kamu adalah terang dunia. Dan Yesus menyatakan hal ini, saudara, bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan. Kenapa, saudara? Mari kita lihat dari Injil Yohanes. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan ini kepada murid-muridnya, menyebutkan murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia," bukan tanpa alasan, saudara. Tetapi karena Yesus itulah adalah terang dunia sendiri, saudara. Yesus adalah terang dunia itu, saudara. Oleh sebab itu katakan, barang siapa mengikut dia, ya, barang siapa mengikut Tuhan, dia akan memiliki terang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, supaya menerangi dunia ini. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menerangi dunia ini dengan pelita, atau dengan lampu, atau dengan obor, saudaraku? Tidak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa untuk menerangi dunia ini dengan kehidupannya dan perbuatan yang baik. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Dengan kehidupan kita dan perbuatan kita yang baik, inilah yang harus menerangi dunia, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Dan perbuatan baik di sini, saudaraku, bukan dimaksud untuk kita diselamatkan. Bukan maksud kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik itu sebagai bukti bahwa hidup kita telah menerima anugerah keselamatan melalui terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik itu susah atau gampang, saudara? Berbuat baik itu susah atau gampang? Mungkin orang bisa berkata berbuat baik atau perbuatan baik itu susah. Apalagi berbuat baik kepada orang-orang yang sering menyakiti hati.
Orang berkata, aku nggak bisa, Pak. Sulit aku berbuat baik kepada mereka, karena mereka sudah membuat aku sakit hati. Sulit aku berbuat baik kepada mereka, karena mereka sering melukai hatiku, saudara. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, bahwa perbuatan baik itu sederhana sekali, saudara. Perbuatan baik itu sederhana sekali. Tergantung saudara mau atau tidak mau. Saya beri contoh, salah satu contoh perbuatan baik yang sederhana, saudara. Perbuatan baik yang sederhana adalah ketika kita mau berkata-kata, belajar berkata-kata dengan baik dan sopan kepada orang lain. Ini salah satu perbuatan baik yang sederhana. Kita mau belajar berkata-kata dengan baik dan sopan kepada orang lain, saudara. Semua tergantung saudara semua. Tergantung saudara mau atau tidak mau. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah bekerja pada sebuah kantor dan saya ditempatkan di bagian lapangan. Dan setiap hari saya selalu ke lapangan, menuju ke lokasi dan wilayah yang berbeda-beda. Hari ini saya datang ke lokasi yang ini dan wilayah yang ini. Dan hari berikutnya, saya datang ke lokasi yang berbeda dan wilayah yang berbeda. Dan hari berikutnya pun, saudaraku, saya juga mendatangi lokasi dan wilayah yang berbeda. Dan setiap lokasi dan wilayah yang berbeda itu, saudara, ada lokasi yang enak, ada wilayah-wilayah yang enak, ada juga lokasi dan wilayah yang tidak enak, atau saya mau katakan lokasi dan wilayah yang rawan, saudara. Rawan dalam tanda kutip, orangnya, saudara. Orangnya yang rawan. Nah, ketika saya datang ke tempat itu, saudara, ke tempat lokasi dan wilayah yang rawan itu, saudaraku, saya belajar untuk berbuat baik kepada mereka. Saya belajar berkata sopan kepada mereka, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya menuai apa yang saya lakukan. Saya menuai apa yang saya katakan kepada mereka, perbuatan baik dan kata-kata sopan. Sehingga mereka dengan senang hati menyambut saya. Ketika saya datang ke tempat itu, saudara, ketika saya sudah selesai bekerja, mereka mengundang saya untuk datang di rumahnya. Saya diberi minum, bahkan saya diberi makan, saudara. Di dalam kesempatan makan itu, saudara, mereka berkata, karena Bapak sopan, kami jadi segan. Ya, karena Bapak sopan, kami jadi segan. Jadi betul, saudaraku, ketika kita datang ke sebuah kampung atau di mana ada slogan atau ada tulisan, kalau Anda sopan, kami segan, itu betul terjadi. Kalau kita mau betul-betul melakukan itu, mau betul-betul berbuat baik dan sopan kepada mereka, saudara. Sampai pada akhirnya setiap kali saya datang ke tempat itu, saudara, ke lokasi-lokasi yang rawan itu, mereka justru menolong saya, mereka justru membantu saya. Dan saya ingat, saudara, saya sadar bahwa inilah dikatakan hari-hari yang baik, saudara. Ketika orang-orang mau berbuat baik, mereka akan melihat hari-hari yang baik, saudara. Dan itu yang saya tuai, saudara. Itu yang saya tuai. Saya melihat hari-hari yang baik ketika saya bekerja. Datang ke lokasi-lokasi wilayah seperti apapun juga, saudara. Rawannya seperti apapun juga. Ketika kita mau berbuat baik, kita mau sopan kepada mereka semua, maka kita akan melihat hari-hari yang baik itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar hujatan, seringkali kita mendengar cemoohan, seringkali kita mendengarkan makian dari orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya dan lidahnya dengan berbagai alasan, saudara. Tetapi pagi hari ini,
firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya kita menjaga ucapan kita, menjaga lidah kita, saudara, supaya lidah kita ini baik, saudara, tidak jahat. Kenapa, saudara? Karena dari lidah ini, saudara, dari ucapan lidah ini, orang bisa melihat engkau baik atau engkau jahat. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Kita lihat, saudara, kita buka dalam Mazmur 34 di ayat yang ke-14. Mazmur 34 di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menjaga lidah kita, saudara, terhadap yang jahat, dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan ada satu firman Tuhan lagi, saudara, yang mendukung, yang mengingatkan setiap kita, sama dengan ini, saudara. Kata-katanya sama. Kita akan lihat juga bersama-sama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Saudara simak baik-baik firman Tuhan ini. "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, saudara, melalui Mazmur 34 di ayat ke-14 dan 1 Petrus 3 di ayat yang ke-10. Kenapa, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita melalui firman Tuhan ini, saudara? Supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik itu, saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus rindukan itu, saudara. Tuhan Yesus rindukan setiap kita boleh mengalami hari-hari yang baru, yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melakukan fungsi sebagai terang dunia itu dengan baik, seperti apa yang Tuhan sebutkan, bahwa kamu adalah terang dunia. Kalau ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Saudara perhatikan baik-baik. Kita dapat melakukan fungsi sebagai terang dunia dengan baik kalau kehidupan kita, tindakan kita, dan kelakuan kita ini mencerminkan Kristus. Kita dapat melakukan fungsi sebagai terang dunia ini dengan baik kalau kehidupan kita, tindakan dan kelakuan kita ini mencerminkan Kristus. Selama kehidupanmu, selama tindakanmu dan kelakuan tidak mencerminkan Kristus, engkau tidak bisa dikatakan sebagai terang dunia. Ingat, saudaraku, bahwa hanya orang-orang yang bisa menilai kita, melihat kalau kehidupan kita, tingkah laku kita, tindakan kita tidak mencerminkan Kristus, maka mereka bisa berkata, apakah kamu terang dunia? Jadi sudah harus berhati-hati, saudaraku. Ya, sudah harus berhati-hati. Kalau engkau mau dikatakan orang sebagai terang dunia, kau harus melihatkan kehidupanmu, tindakan dan kelakuanmu mencerminkan Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, terang yang bercahaya dari kehidupan kita ini akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Terang yang bercahaya dari kehidupan kita akan mempermuliakan Bapa kita di dalam Kristus itu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau berpesan kepada saudara semua bahwa usahakanlah hidup kita bercahaya bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita.
Mungkin bagi dunia ini, saudara. Mungkin ada orang berkata, wah itu sulit Pak, itu susah Pak. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara semua, usahakanlah hidup kita bercahaya. Mungkin kalau sulit kita mulai dari yang kecil dulu, saudara. Mungkin mulai dari rumah kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah bercahaya bagi keluarga kita? Apakah hidup kita sudah bercahaya bagi orang-orang dekat kita, saudara? Kita belajar. Bersama-sama kita belajar. Karena apa, saudara? Seperti yang tadi Tuhan sebutkan, bahwa kamu adalah terang dunia. Dan fungsi itu harus kita gunakan baik-baik, saudara. Tuhan sudah berkata demikian, dan kalau kita tidak melakukannya, bagaimana? Tapi Tuhan sudah katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Dan fungsi itu harus sebagai terang dunia, harus kita lakukan, saudara. Kita harus hidup dengan benar. Kita harus bercahaya bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang dekat, bagi orang-orang yang kita jumpai, saudara. Kita harus bercahaya bagi mereka. Melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tindakan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita sadari adalah apakah tindakan kita atau perbuatan kita ini sudah menjadi cahaya bagi semua orang, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Apakah sudah menjadi cahaya bagi sesama kita setiap tindakan dan perbuatan kita, saudara? Kalau mungkin kita berpikir belum, saudaraku, ya kita berusaha seperti tadi saya pesankan, berusaha untuk menjadi bisa bercahaya di depan mereka, bagi sesama kita. Bagi yang belum, bagi yang sudah terus melakukan itu semua, supaya semakin hari, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Teruslah kita belajar, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, saya rindu jemaat-jemaat UCC yang ada di Semarang, Purwodadi, dan mungkin di Jogja, memiliki kerinduan setiap perbuatan yang sekecil apapun yang kita lakukan, setiap perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan bisa menjadi cahaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kerinduan saya, saudara. Biarlah jemaat-jemaat UCC yang ada di Semarang, Purwodadi, sekalipun di Jogja, saudara, bisa melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang kau lakukan, sekecil apapun yang kau lakukan, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan, bercahaya demi kemuliaan nama Tuhan. Tentunya dengan kita belajar dan berusaha, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa engkau berusaha dan belajar, kau tidak akan bisa dikatakan sebagai anak atau orang terang dunia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara semua, ayo, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Supaya apa, saudaraku? Supaya hidup kita bercahaya dan kita dapat mengalami hari-hari yang baik, saudara. Itu yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Karena saudara dan saya termasuk juga murid-murid Tuhan. Dan kita pun harus melakukan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan sudah katakan, dan apa yang Tuhan sudah sebutkan pada setiap kita. Bahwa kita adalah terang dunia. Amin, saudara. Saudara mau melakukan itu semua? Tergantung seperti yang tadi saya katakan.
mau atau tidak mau. Saudara mau meresponi atau tidak mau meresponi firman Tuhan ini, saudara. Ini saya sampaikan karena Tuhan mau ini disampaikan kepada umat-umatnya, saudara. Tuhan rindu hari-hari baik itu ada atas setiap kita. Di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita boleh mengalami hal-hal yang baik, hari-hari yang baik. Saya percaya setiap kita pasti merindukan itu semua. Saya pun rindu, saudara, mendapatkan atau mengalami hari-hari yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini juga yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat UCC di Semarang, Purwodadi, ataupun di Jogja, ataupun setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sekali lagi saya menghimbau kepada saudara semua untuk kita bersama-sama belajar dan berusaha melakukan kebaikan melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tindakan kita, supaya nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah mereka dengar, Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya di dalam kehidupan mereka. Supaya di dalam kehidupan mereka semakin hari mereka semakin belajar, mengerti dan menyadari bahwa mereka semua adalah anak terang. Mereka adalah terang bagi dunia, terang bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap mereka, dan biarlah semakin hari nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur, dan terlebih-lebih kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa roti yang kau angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu tinggi-tinggi, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa cawan yang di atas tangan kananmu tinggi-tinggi adalah darah Kristus? Mari yang percaya kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dalam setiap kehidupan kami mengingatkan
betapa baiknya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mau rela berkorban mati di atas kayu salib bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara pasti rindu menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari angkat kedua tanganmu, saudara, dan buka hatimu. Dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus.